Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saya rindu dan saya berdoa kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan semakin bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kita. Hari ini saudara-saudaraku yang terkasih, saya ingin menyampaikan sebuah pertanyaan. Apakah kita selama ini sungguh menyadari, sungguh memiliki pengertian pemahaman tentang maksud Allah, maksud Tuhan Allah, tujuan Tuhan Allah menyampaikan firman untuk kita umatnya? Bagaimana saudara-saudaraku? Apakah kita selama ini benar-benar mengerti, memahami, dan tahu benar tujuan dari firman itu disampaikan? Saudaraku, kita belajar firman Tuhan, membaca, merenungkannya, mungkin kita sudah banyak mengetahui tentang kebenaran firman. Itu adalah hal yang baik. Tetapi saudaraku yang terkasih, hari ini saya mau kita masuk ke dalam kesadaran sebenarnya tujuan Tuhan Allah menyampaikan firman kepada kita itu apa? Apa sebenarnya tujuan Tuhan menyampaikan firman-Nya? Saudaraku, sebelum kita membahas hal ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, hikmat, pengertian, pewahyuan yang daripadamu bekerjalah di hati setiap kami. Lewat firman-Mu ini, buatlah kami mengerti, supaya kami yang mengerti, kami pun oleh pertolongan Roh Kudus menjadi orang-orang yang hidup benar, hidup menyukakan hati-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan Engkau berfirman. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, kita buka Alkitab kita, Mazmur 119 ayat 4 dan 5. Kalau sudah dapat, saya membacakan untuk kita semua. Mazmur 119 ayat 4 dan 5. Engkau sendiri telah menyampaikan tita-titamu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu. Saudaraku yang terkasih, dari kebenaran firman Tuhan ini kita sekarang mengerti tujuan Tuhan Allah menyampaikan tita-titanya, menyampaikan firman-Nya adalah supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Supaya kita umatnya memegang firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Saudaraku, kalau dalam terjemahan yang lain dikatakan demikian, supaya untuk kami taati, supaya kami melakukannya dengan setia. Jadi memegang firman Tuhan, tita-titanya dengan sungguh-sungguh, ini adalah tujuan yang Tuhan inginkan. Tuhan mau saya dan setiap kita orang percaya melakukan firman itu dengan setia, menaati firman Tuhan. Jadi saudaraku, kita harus mengetahui, kita mendengarnya, tetapi yang paling utama tujuan Allah adalah firman yang disampaikan, yang kita pelajari, yang kita ketahui, itu untuk ditaati, untuk dilakukan dengan sungguh-sungguh, untuk kita laksanakan dengan setia di dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku, saya percaya lewat kebenaran firman ini akan membukakan kesadaran bagi kita, pemahaman yang lebih lagi di dalam kehidupan kita, sehingga setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, membaca merenungkannya, mendengarkan khotbah-khotbah, maka Tuhan mengingatkan kepada kita, firman yang kamu dengar, firman yang kamu sudah pelajari, itu tujuannya adalah untuk kamu praktekkan, lakukan di dalam kehidupanmu. Jadi saudaraku, kita tidak perlu khawatir, takut. Memang dengan diri kita, daging kita, kita tidak mampu menaati firman Tuhan.
tetapi Allah Roh Kudus ada di dalam diri kita. Dia berdiam di dalam hati kita. Dia adalah Roh penolong, Roh yang memberikan dan membawa kita kepada kebenaran dan memampukan kita untuk menaati firman Tuhan. Saudaraku, inilah yang dikehendaki Allah. Inilah tujuan firman Tuhan disampaikan. Inilah tujuan Tuhan Allah memberikan firman-Nya untuk setiap kita. Saudaraku yang terkasih, kalau kita sudah sadar dan mengerti benar tujuan firman disampaikan, bagaimana kita harus meresponnya? Saudaraku, saya bacakan ayat yang kelima. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu. Inilah yang dikatakan pemazmur, menanggapi, merespon firman yang sudah disadarinya, diketahuinya dengan benar, dimengerti dengan benar, bahwa firman yang disampaikan Tuhan Allah itu untuk ditaati, itu untuk dilakukan dengan setia. Jadi saudaraku, dia memiliki respon yang benar. Responnya adalah, sekiranya hidupku tentu untuk berpegang kepada ketetapan-Mu. Pemazmur berkata, dia ingin selalu untuk berpegang, berarti untuk melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Saudaraku, di dalam terjemahan yang lain, firman Allah yang hidup dikatakan demikian. Betapa besarnya keinginanku untuk selalu menaatinya. Artinya saudaraku, pemazmur memiliki keinginan yang sangat besar, kerinduan yang sangat dalam. Dia memiliki ketaatan. Dia ingin firman itu selalu ditaati, dilakukannya di dalam kehidupannya. Jadi saudaraku, ini adalah kebenaran yang harus kita maknai dengan benar. Mari kita seperti pemazmur. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita membaca, merenungkan firman Tuhan, ketahuilah itu tujuannya untuk ditaati. Nah, respon yang benar adalah seperti yang dikatakan pemazmur ini. Betapa besar keinginanku untuk selalu menaatinya. Ada gairah yang begitu besar di dalam diri pemazmur. Ada ketetapan, kerinduan yang sangat dalam untuk menaatinya, untuk melakukannya dengan setia. Saudaraku yang terkasih, inilah respon yang benar. Ketika kita ada di dalam saat teduh, membaca, merenungkan firman Tuhan, ketika kita mendengarkan firman Tuhan lewat khotbah atau yang lain, mari baca, renungkan dengan satu pemahaman yang benar. Kita mendengar, membaca, merenungkannya untuk kita lakukan dengan setia, untuk kita taati. Saudaraku, ketaatan adalah wujud kita mengasihi Tuhan Allah. Wujud kita mengasihi Yesus di dalam kehidupan kita yang sudah memberikan segalanya bagi kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih, mari kita miliki hasrat yang besar, kerinduan yang sangat dalam untuk kita melakukan firman itu, selalu merindukan dan mempraktekkannya dengan sungguh-sungguh, dengan setia. Saudaraku, apa yang akan terjadi, dampak yang akan terjadi dalam kehidupan kita ketika kita menjadi orang yang selalu memiliki hasrat melakukan, mempraktekkan firman itu di dalam kehidupan kita? Apa yang kita dapatkan? Mari saya ingin membawa kita membaca ayat yang pertama dan kedua. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Ayat 3 dikatakan,
yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Jadi saudaraku, ini merujuk kepada orang yang memegang firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ini merujuk kepada setiap orang yang melakukan firman Tuhan dengan setia, yang menaatinya. Jadi buah yang kita dapatkan, dampak dari kita hidup taat di hadapan Tuhan, itu artinya kita akan menikmati kebahagiaan yang dari Tuhan Allah di dalam hidup kita. Artinya saudaraku, kita akan menjadi orang-orang percaya yang berbahagia. Saudaraku, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Ketaatan di mana kita berpegang kepada firman Tuhan, dan itu kita wujudkan karena di dalam diri kita ada hasrat, keinginan yang begitu besar untuk selalu melakukan firman Tuhan dengan setia. Maka ketika kita memiliki hal itu dan Roh Kudus menolong kita untuk melakukannya, dipastikan kita yang taat, setia melakukan firman Tuhan akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Orang-orang yang menikmati kebahagiaan yang dari Tuhan. Apapun masalah, apapun keadaan yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku yang terkasih, mari kita berangkat, taati firman Tuhan, dan minta pertolongan, dan mau dipimpin oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita untuk dimampukan menjadi orang-orang yang taat dan setia melakukan firman Tuhan Allah. Bapa, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah Engkau menjadikan kami menjadi orang-orang yang memegang firman-Mu, titah-titah-Mu, melakukan firman-Mu dengan setia di dalam hidup kami, di dalam pertolongan Allah Roh Kudus, sehingga kami benar-benar menjadi orang yang berbahagia karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, kita jumpa di episode berikutnya. Dan saya percaya, lewat kebenaran firman Tuhan ini, kita adalah orang-orang yang berbahagia. Kita menjadi pelaku-pelaku firman, melakukan titah-titahnya, melakukan firman-Nya dengan setia, hanya di dalam kekuatan dan pertolongan Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.